Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajar rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNI AD di BK, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang kata Allah, innahu la ahabul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Sesungguhnya Muhammad satu-satunya manusia yang paling aku cintai, dan seandainya aku tidak menciptakan beliau, tidak menciptakannya, tentu aku tidak akan menciptakan engkau, hai Adam. Yaitu baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau ketika kita disidang oleh Allah di mahkamah Allah di padang mahsyar. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa meminum air dari telaga beliau, yang apabila kita meminumnya maka untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para nabi, rombongan para siddiqin, rombongan para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, sampailah kita di malam ini, malam memasuki malam tanggal 23 ya, di bulan 4, di bulan Dzulhijjah. Tadi siang tanggal berapa? 22 3? 22. Ini yang benar yang mana ini? Sekarang malam 23 ya. Tadi siang tanggal 22 ya. Iya, nanti lihat aja di kalender deh. Ya. Yang bilang tanggal 22 benar, hari ini tadi siang. Yang bilang tanggal 23 juga benar, besok. Jadi malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 23 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah,
bertepatan dengan hari ke-29 di bulan Juni tahun 2024. Dan taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke berapa kebayo? 576. Iya, apalagi enggak? Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai induknya Al-Quran, dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita oleh Allah dikabulkan, doa-doa yang kita panjatkan oleh Allah selalu diijabah, kemudian cita-cita kita oleh Allah diberikan pertolongan, berada dalam rahmatnya Allah, dalam ridhonya Allah, dalam pertolongan Allah. Dan anak-anak kita semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang sedang mondok di pondok pesantren, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani rohaninya, disolehkan hatinya, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan, dikokohkan imannya, kemudian dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang hidayah, dan mudah-mudahan mereka menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit, baik sakit johirnya maupun sakit batinnya, sakit hatinya maupun sakit jiwanya, dan ataupun sakit pikirannya, terutama sakit dalam hal ibadahnya kepada Allah, males-malesan, tidak lancar, tidak continue. Kita doakan apapun penyakitnya, semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang sedang sakit oleh Allah disembuhkan dari sakitnya dan disehatkan dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Betilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya
Ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa salatullahi tabasya asrafat rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi sholli alaihi wasallim marhaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang singkat dari mulai pada maghrib sampai isya. Di samping kita niat menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, juga kita niat iktikaf di masjid, dan sekaligus kita niat menanti masuknya atau tibanya waktu sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat isya bi jama'atin maka annama sholat nisfal lail." Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah separuh malam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan talim yang ke-576 ini, Al-Fakir diizinkan akan menyampaikan tentang 8 macam bahaya dari sifat hasud atau sifat hasad atau sifat iri hati atau dengki. Setiap orang yang beriman dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya memiliki sifat hasad atau sifat hasud di dalam hatinya, di mana sifat hasud atau hasad itu termasuk penyakit hati yang wajib dibersihkan, yang wajib dihilangkan. Di samping penyakit-penyakit hati yang lainnya seperti sifat takabur, sombong, ujub, membanggakan diri, kemudian ananiyah, mementingkan diri sendiri, enggak peduli kepada orang lain, tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Kemudian sifat sum'ah, sifat hikid, dendam, sifat ria, dan sifat-sifat tercela yang lainnya yang ada di dalam hati kita itu harus dibersihkan. Dalam Al-Quran surah 87, yaitu surah Al-A'la, yang artinya yang paling tinggi. Surah Al-A'la ini kita tahu adanya di juz 30. Kita lihat ayat 14-nya berbunyi, qad aflaha man tazakka. Kodnya itu kod harfiah. Aflaha itu fi'il madi yang mengikuti wajan af'ala. Berarti kod harfiahnya masuk pada fi'il madi. Menurut para ulama ahli nahwu itu maknanya ditahqiq. Jadi kalau mau diartikan qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah. Ini kata Allah, sungguh sangat beruntung sekali man orang
Qad aflaha. Sungguh sangat beruntung sekali orang. Man tajakka, yang membersihkan dirinya, yang membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah, membersihkan hatinya dari seluruh sifat-sifat tercela yang ada di dalam hatinya, membersihkan johir batinnya, johirnya, seluruh anggota badannya dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dari mulai kedua matanya sampai kedua kakinya dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa, batinnya pun, hatinya pun dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Orang yang seperti ini kata Allah sungguh beruntung sekali, dan ia kelak di alam akhirat oleh Allah akan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, al-islamu najib, fatanadzabu la yadkhulul jannata illa najib. Islam ini agama yang suci, mengajarkan kesucian, baik kesucian johir maupun kesucian batin. Islam ini agama yang bersih, mengajarkan kebersihan. Islam agama yang suci, diturunkan oleh Allah Zat yang Maha Suci. La yadkhulul jannata illa najib, fatanadzabu la yadkhulul jannata illa najib. Oleh karena Islam ini agama yang suci, agama yang bersih, fatanadzabu, maka sucikanlah dirimu, bersihkanlah dirimu. La yadkhulul jannata illa najib, karena sekali-kali tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Kita ambil contoh tinjauan ilmu fikih. Kalau bapak dalam keadaan punya hadas besar, bapak boleh masuk masjid enggak? Boleh masuk masjid enggak? Itu baru masjid, apalagi surga loh. Badan kita kotor penuh dengan dosa, pengen masuk surga nggak bisa. Iblis aja yang pernah tinggal di surga selama 7.000 tahun, hanya karena di hatinya ada sifat takabur, sombong, diusir oleh Allah dari surga. Lalu bagaimana kalau umpama kita, di hati kita ada takabur, ada ujub, ada sum'ah, ada ananiyah, ada riya, ada hikid, ada hasud, dan ada sifat-sifat tercela yang lainnya di dalam hati kita, sementara kita pengen masuk surga? Kayaknya nggak mungkin, nggak mungkin. Maka kata Allah, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Karena orang yang membersihkan dirinya dari berbagai macam perbuatan dosa, baik dosa johir maupun batin, kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kita belajar bareng-bareng lah. Saya ngomong begini bukan berarti lalu kemudian Bapak berkesimpulan, lalu kemudian Bapak ngomong, emang lu udah suci. Jangan begitu dong Pak. Kita selalu mengingatkan, kita ini manusia, nggak luput dari lupa dan salah. Kata Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Saya ngomong begini bukan berarti udah merasa suci, tidak. Bahkan saya merasa paling kotor, paling banyak dosa. Yuk kita bareng-bareng lah supaya kita masuk surganya bareng-bareng. Jadi kalau Bapak mau masuk surga, ajak-ajak saya dong. Jangan sendirian aja. Nggak betah di surga sendirian, nggak temennya. Nabi Adam aja pernah tinggal di surga, nggak betah karena nggak ada temennya. Akhirnya minta diturunkan ke dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan 8 macam bahaya sifat hasud. Pengertian hasud menurut para ulama ahli tasawuf adalah al-karohatu bima an'amallahu alal ghairi wa iradatul intiqali ala nafsihi
Jadi pengertian hasud atau hasad atau iri hati atau dengki menurut para ulama tasawuf adalah jadi benci atau tidak suka kepada orang lain karena orang lain tersebut mendapatkan nikmat dari Allah, dan dia berharap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tersebut dia berharap pindah kepada dirinya, lenyap dari orang tersebut. Makanya orang hasud hidupnya nggak akan tenang, akan tersiksa dengan perasaannya sendiri. Orang lain kebeli mobil, dia yang sakit, dia yang meriang, dia yang panas. Seminggu kemudian tetangganya yang beli mobil tadi beli mobil lagi, dia langsung masuk rumah sakit, di ICU, di opname. Sedang dalam keadaan di ICU dapat kabar tetangganya yang kemarin beli mobil udah 2 berangkat ibadah haji, dia langsung modal, engap. Makanya orang bijak mengatakan al-hasud la yasud, al-hasud la yasud. Orang yang suka hasud hidupnya tidak akan bahagia. Orang yang hasud sama sekali tidak akan mencapai kemuliaan. Hidupnya menderita, kesal melulu hidupnya, susah melulu hatinya, dan kesusahannya itu dosa, bukan pahala. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan, bahkan bahaya hasud, kalau umpama kita di hati kita ada sedikit aja hasud, itu kita nggak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Jadi jangan dianggap enteng ini penyakit hasud ini, harus dibersihkan dari hati kita. Jadi jangan sampai kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran, tapi masih ada hasud di hati kita. Percuma, lenyap seluruh amal kebaikannya, sia-sia di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menegaskan, laisa minni ju hasadin, wala namimatin, wala kahanatin, wala ana minhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Busrin. Dari Abdullah bin Busrin, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, laisa minni, bukanlah termasuk dari golongan umatku. Ya, Rasulullah menegaskan, tidak termasuk golongan umatku. Tidak masuk. Siapa? Juhasadin. Yang pertama orang yang tukang hasud, orang yang hasud, yang dengki, yang iri hati sama orang lain. Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, dia panas, dia kesal, dia iri hatinya, dan dia ingin kenikmatan yang ada pada orang lain lenyap, pindah kepada dirinya. Akhirnya dia datang ke dukun, disantet tetangganya itu. Awas, hati-hati hasud ini. Yang kedua, wala namimatin, dan tidak termasuk ke dalam golongan umatku, kata beliau, orang yang tukang namimah, orang yang tukang memfitnah, orang yang tukang adu domba, orang yang tukang memprovokasi sehingga orang lain berkelahi, berselisih, bertengkar, bunuh-membunuh gara-gara orang itu. Awas, hati-hati. Ini pembahasannya termasuk ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati kita. Kemudian wala kahanatin, dan tidak pula termasuk ke dalam golongan umatku adalah kahana. Kahana itu bisa diartikan juru terka, atau bahasa sekarang paranormal. Jadi OCT, tahu nggak OCT? O-nya orang, OST, O-nya orang, S-nya sok, T-nya tahu. OST orang sok tahu. Orang sok tahu. Nanti tahun 2024 Anies jadi presiden. Nyata meleset.
Kita nggak boleh mendahului Allah. Yang maha tahu itu Allah. Kecuali kalau kita dikasih tahu sama Allah seperti para nabi. Itu dikasih tahu oleh Allah melalui wahyu. Kita mah bukan nabi, nggak dapat wahyu. Paling kita punya anak namanya Wahyudin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba wal usbah. Kata Rasulullah begini, iyyakum, berhati-hatilah kalian. Awas, hati-hati kalian. Kalau kata orang Sunda, ulah gagabah, ulah lalaura, hati-hati. Kalau kata tukang parkir di pertigaan barusan, hati-hati, hati-hati. Hati-hatilah kalian. Wal hasada, terhadap sifat hasud, sifat iri hati, dengki kepada orang lain. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanat, dapat melenyapkan berbagai macam amal kebaikan yang telah kita kerjakan, amal soleh yang telah kita perbuat, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama ini akan menjadi lenyap, sirna. Kalau kata bahasa Sundanya, koredas, habis. Karena di hati kita ada berarti kita capek-capek ibadah kita dirusak oleh kita sendiri. Siapa lagi yang akan menjaga ibadah kita, keutuhan ibadah kita sampai ke akhirat dan kita mendapatkan pahala surga kalau bukan kita sendiri? Yuk kita jaga sholat kita, puasa kita, tahajud kita, baca Quran kita dan lain sebagainya. Dengan cara diantaranya yuk kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati, diantaranya hasud. Kama takulun narul hatoba wal usbah. Sifat hasud dapat menghilangkan, dapat melenyapkan berbagai macam amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana api membakar kayu bakar dan rumput. Kayu dan rumput disiram bensin, kemudian dibakar, kira-kira lama-kelamaan habis nggak tuh? Jadi apa tuh? Jadi abu. Nah, ibadah kita sebanyak apapun akan seperti abu, sia-sia kalau di hati kita masih ada hasud. Yuk, makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah hatiku, jagalah hatiku ya Allah dari sifat-sifat tercela. Kalau hatinya bersih, maka akan melahirkan ucapan-ucapan yang bersih, ucapan-ucapan yang penuh hikmah, penuh ilmu, penuh manfaat, penuh faedah kepada orang lain. Kalau hatinya bersih, pandangan matanya bersih, langkah kakinya bersih, ke tempat-tempat bersih, tangannya bersih. Semuanya berangkat dari hati. Hati ini raja dalam tubuh kita. Segala ucapan kita, segala perbuatan kita, itu semuanya adalah merupakan manifestasi pencerminan dari hati kita. Ingat kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka akan menjadi baik pula lah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila darah itu kotor, maka akan menjadi kotor pula lah, rusak pula lah seluruh amal perbuatannya. Ala wahyal qalb, ingat, segumpal darah yang ada dalam tubuh kita adalah hati. Makanya kata Agim gimana? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau hati sudah kotor, perbuatan menjadi kotor. Kalau hati sudah kotor, pandangan mata jadi kotor. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jaga juga istri. Hai. Ada nggak istrinya? Aduh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat.
I'lam, ketahuilah, anna lil hasidin, bahwasanya bagi orang yang hasud sama mu'apatin, ia akan mendapatkan 8 macam bahaya. Yang 8 macam bahaya ini enggak sempat dibuka malam ini karena udah isya. Insya Allah malam ahad depan ya. Pokoknya ilmu Allah mah enggak akan habis-habis. Saya sedekah ilmu 1 huruf dibayar oleh Allah 1000 huruf, malah bertambah ilmu saya, bukan berkurang. Demikian pula sedekah harta. Kita sedekah harta 1000, dibayar oleh Allah lebih banyak nanti. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu, bermula Allah, wasi'un, itu maha luas karunia-Nya, alimun, dan Allah maha mengetahui. Siapa di antara kalian yang ikhlas beramal? Siapa di antara kalian yang keyakinannya penuh kepada Allah? Allah maha tahu. Jadi kalau kita mau lihat seseorang, jangan dari pakaiannya, jangan dari penampilannya, tapi dari ucapannya, dari akhlaknya. Pakaian nggak bisa direkayasa. Ya. Banyak sekarang orang bodoh pura-pura jadi ulama pakai jubah. Banyak kan? Ya itu kan tuh penjaga gawang neraka tuh ngakunya wali. Bisa ngobrol sama semut, hebat amat. Aduh, itu Mang Gupron. Si Gupron. Saya malas bilang mama, Gupron siap. Ngaku wali mah rata-rata wajahnya ganteng. Ini wajahnya remek gitu. Kagok kayaknya. Ya ngaku wali, ngaku keturunan Syekh Dawawi, menjelek-jelekan para habaib. Masya Allah, emang dirinya sudah lebih baik daripada para habaib apa? Para habaib jelek-jelekan. Ngaku saya sudah mendapatkan stempel dari Allah. Nanti lama-kelamaan dia ngaku Tuhan. Nanti lama-kelamaan dia ngaku saya dapat wahyu dari Allah. Wahyu mana? Wahyudin kali. Para jamaah, saya paling tidak suka kepada orang yang ucapan-ucapannya bertolak belakang dengan syariat Islam, menentang agama Islam. Awas itu. Sekarang hati-hati, banyak orang-orang sesat bermunculan menyesatkan umat. Jangan dipercaya. Yang namanya wali itu nggak ada yang ngaku, Bahkan dirinya sendiri nggak tahu kalau dia wali. Ini saya ngaku wali dari mana lu? Wali tukang pencet sih ya. Wali murid bisa boleh, wali nikah boleh. Nggak ada seorang wali pun yang mengaku dirinya saya wali, tidak ada. Bahkan kebanyakan para wali menyembunyikan kewaliannya. Makanya kalau ada orang ngaku wali, wah jangan dipercaya itu. Nggak ada wali ngaku wali. Layak di wali nabi wali. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu pangkatnya wali kecuali wali lagi. Kecuali yang mengatakan seorang wali kepada seseorang baru kita percaya. Nah ini mengatakan diri sendiri saya wali. Ya betul, lu wali nikah. Demikian. Mohon maaf ya, ini ya emang suara saya begini. Ya dari sononya. Gitu, emang begini suaranya Pak Ujang. Ya Pak Ujang ngantuk nggak? Kalau Pak Ujang ngantuk keterlaluan. Suaranya begini masih ngantuk juga. Sengaja biar pada nggak ngantuk ini. Sebab kalau ngaji ngantuk nanti saya khawatir salah dengar. Kata kiainya fardu wudu ada 6. Yang kelima ngusap sirah saeutik. Kulantaran ngantuk salah denge. Dedengean mana ngusap sirah nuut dulutik. Naon teh eta si Abdul Goblak ngusap-usap Yahuda. Begitu mudu eta ada usap-usap. Yahuda. Cek mana teh aya naon yo. Urang diudangkeun. Tah eta akibat ngaji salah denge kusabab nundutan. Para jemaah demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Insya Allah nanti malam ahad depan mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semua. Malam ahad depan insya Allah kita akan langsung membahas 8 macam bahaya sifat hasud. Di antaranya itu tidak bisa masuk surga. Nanti ada keterangannya. Demikian akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah wal barakah. Ya Allah ya Rabbana, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu. Waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah kepada kami apapun yang telah Engkau anugerahkan, semoga semuanya Engkau barokahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajan.